Halo semuanya, di sini kami ingin menjelaskan metode transportasi. Perkenalkan, nama saya Frida Zernia Lumenggaol. Nama saya Dina Jurgen. Nama saya Eva Yudi Sidaban. Nama saya Dian Beni Menurung. Nama saya Muhammad Sajid Nabawijaya. Baiklah, kita lanjut ke materi. Baiklah, pada metode transportasi terdapat solusi awal dan solusi optimal. Di solusi awal ada metode sudut barat laut atau northwest corner atau biasa disingkat NWCR. Yang kedua ada metode biaya terendah atau less cost. Yang ketiga ada metode Vogel approximation method atau FAM. Yang kedua ada solusi optimal yaitu metode batu loncatan atau stepping stone dan metode MODI atau modified distribution. Pada soal ini kita akan menggunakan metode NWCR, yaitu mengambil nilai di sudut kiri atas untuk kita eksekusi. Jadi di sini nilai sudut kiri atas itu ada 6. Maka kita bandingkan dengan demand dan supply-nya mana yang terkecil. Yang terkecil itu supply-nya 150. Jadi kita coret, kita ganti 150. Ini kita coret, ini jadi kosong karena ini sudah tidak ada nilainya, berarti ini tidak bisa dieksekusi lagi, jadi kita coret. Jadi 200 ini dikurang sama supply itu 150 menjadi 50. Selanjutnya karena ini sudah tidak bisa dieksekusi, kita eksekusi ke yang 7 karena masih ada nilai demand-nya. Kita bandingkan lagi demand sama supply mana yang terkecil, yaitu demand 50. Kita coret, kita ganti 50. Supply-nya kita kurangi 50 menjadi 125. Yang ini sudah kosong, karena sini yang ini sudah kosong berarti Bandung tidak bisa dieksekusi lagi, kita coret. Selanjutnya kita masuk ke yang 11 yaitu kita bandingkan supply dan demand-nya mana yang terkecil 125 dan 100. Karena yang terkecil 100 kita buat 100, kita sini kita kurangin 100 menjadi 25. Karena di sini sudah habis nilainya, ini tidak bisa dieksekusi lagi, kita coret. Maka kita selanjutnya akan mengeksekusi yang ini. Di sini ada 11, kita bandingkan supply-nya itu 25 dan demand-nya 300 mana yang terkecil, yaitu 25. Di sini 0, berarti 300 dikurang 25 sama dengan 275. Di sini sisa yang terakhir yaitu Bandung dan Yogyakarta, kita coret sama-sama 275. Di sini berarti 275. 75. Di sini habis, di sini habis. Baiklah, karena kita sudah mendapatkan nilai barunya, kita masukkan ke tabel yang baru, yang dimana di tabel Jakarta dan ke Medan ada 150, Jakarta ke Palembang dan Yogyakarta nilai sudah habis jadi kosong, dan Surabaya ke Medan 50, Surabaya ke Palembang 100, Surabaya ke Yogyakarta 25, kemudian Bandung ke Medan itu karena sudah habis kosong, Bandung ke Palembang juga kosong, Bandung ke Yogyakarta ada nilainya itu 275. Selanjutnya kita akan mencari nilai transportasi. Cara mencari nilai transportasi itu kita mengalihkan nilai batu dan nilai C. Nilai C itu apa? Nilai C itu yang ada di atas ini 6, 8, 10 dan seterusnya. Jadi untuk mencari biaya transportasi kita alihkan yang cuma memiliki nilai batu. Contohnya Jakarta ke Medan ada nilai batunya 150. Jakarta ke Medan berarti nilai batu dikali dengan nilai C. 150 dikali 6 sama dengan 900. Selanjutnya dari Surabaya ke Medan yaitu 50 kali 7 sama dengan 350. Dari Surabaya ke Palembang ada nilai batu 100 dan nilai C 11, berarti 100 dikali 11 sama dengan 1100. Selanjutnya dari Surabaya ke Yogyakarta yaitu nilai batunya 25 dan nilai C nya 11, berarti 25 dikali 11 sama dengan 275. Selanjutnya Bandung dan Yogyakarta juga ada nilai batunya yaitu 275 dan nilai C 12. Maka dikalikanlah 275 kali 12 sama dengan 650. Maka total biayanya semua kita tambahkan yaitu 900 ditambah 350 ditambah 1100 ditambah 275 dan ditambah 6050. Maka hasilnya itu 8.675. Selanjutnya kita akan menggunakan cara optimal, yaitu saya akan menggunakan MODI. MODI itu adalah salah satu cara untuk mencari solusi
solusi akhir agar mendapat biaya minimum. Selanjutnya kita akan menentukan letak U dan V. Menentukannya yaitu dengan rumus C sama dengan U dan V, yang dimana U itu kolom dan V itu baris. Langsung saja kita cari U dan V dari Jakarta dan Medan. Jadi cara mencarinya itu kita tentukan dulu di mana letak nilai batu Jakarta dan Medan. Karena dia ada di U1 dan V1, maka rumusnya itu C11 sama dengan U1 ditambah V1. C11 itu apa? C11 ini. Jadi rumusnya itu 6 ditambah U1. U1 itu emang selalu 0 ditambah V1. Kita akan mencari V1 nya karena belum tahu V1 nya itu berapa. Jadi 6 sama dengan 0 tambah V1, 6 kurang 0 sama dengan V1. V1 itu adalah 6, maka hasilnya 6. Selanjutnya kita mencari yang Surabaya ke Medan, yaitu menggunakan rumus yang sama tadi, C sama dengan U tambah V. Berarti karena dia letaknya di U2 dan V1, rumusnya itu C21 sama dengan U2 ditambah V1. C21 itu yang mana? Yang ini. Berarti 7 sama dengan, karena U2 nya kita belum tahu U2 nya berapa, kita buat 7 sama dengan U2 ditambah 6. 6 itu dapat dari V1 yang ini tadi. Berarti 7 kurang 6 sama dengan U2. U2 itu hasilnya 1. Jadi sudah kita dapat U2 itu 1. Selanjutnya kita dari Surabaya ke Palembang. Dari Surabaya ke Palembang itu letaknya ada di U2 dan U2. Jadi kita buat C22 sama dengan U2 tambah U2. C22 itu yang ini 11 ditambah sama dengan U2 1. U2 itu dari yang mana? Dari yang tadi. Karena V2 nya kita belum tahu yang mana, kita buat ditambah V2. Berarti 11 kurang 1 sama dengan V2. V2 sama dengan 11 kurang 1, V2 nya menjadi 10. Jadi sudah kita dapat V2 nya itu 10. Selanjutnya kita yang dari Surabaya ke Jakarta. Rumusnya itu C23 yang ini. Karena dia yang ini maksudnya 11 sama dengan U2. U2 itu tadi sudah kita dapat di sini 1 ditambah V3. Karena kita belum tahu V3 nya, maka 11 sama dengan 1 ditambah V3, 11 kurang 1 sama dengan V3. V3 itu menjadi 10. Maka V3 nya sudah kita dapat 10. Selanjutnya itu ke yang Bandung ke Yogyakarta. Bandung ke Yogyakarta itu terletak di U3 dan V3. Jadi rumusnya C33 sama dengan U3 sama V3. C33 itu ini 12. Karena U nya belum tahu, berarti sama dengan U3 ditambah V3 atau 10. V3 10 itu yang tadi. Jadi U3 ditambah 10 itu sama dengan 12. Jadi U3 sama dengan 12 dikurang 10, U3 sama dengan 2. Maka dapat hasilnya 2. Kita akan menghitung perubahan biaya untuk setiap sel yang kosong. Sel yang kosong itu yang ini yang kosong. Dengan rumus C sama dengan C kecil kurang U kurang V. C kecil itu ini ya, dan lain-lain. Yang pertama kita hitung itu yang Jakarta dan Palembang. Rumus itu C12 sama dengan C kurang U kurang V. C12 itu yang mana? C2 itu yang ini 8. C12 sama dengan 8 dikurang U nya itu berapa? 0. V nya itu berapa? 3. 8 kurang 0 kurang 3 sama dengan 5. Lanjut ke Jakarta dan Yogyakarta. Rumusnya itu C13 karena dia ada di U1 dan V3 sama dengan C kurang U kurang V. C nya itu berapa? 10. U nya itu berapa? 0. Dan V nya itu dia ada di sini 10. Berarti 10 kurang 0 kurang 10. C13 itu hasilnya 0.
Dan selanjutnya kita ke ini, dia berada di U2 dan U2, maka dia C22 sama dengan C kurang U kurang V. C22 itu di C22 itu sama dengan C kurang U kurang V. C nya itu 11, U nya itu ada 1, V nya ada 3, berarti 11 kurang 1 kurang 3 sama dengan 7. Selanjutnya yang Bandung sama Medan, C31 karena dia ada U3 dan U1. C31 sama dengan C kurang U kurang V. C nya yang mana? Yang 4. U nya yang mana? 2 dan V nya itu 6. Berarti 4 kurang 2 kurang 6, hasilnya itu minus 4. Kesimpulannya, tabel ini belum optimal karena masih ditemukan selain yang bernilai negatif, yaitu minus 4. Ya, itu yang Bandung dan Medan. Jadi nilai negatif terbesar itu ada minus 4, ada pada sel kosong yang tadi Bandung dan Medan. Jadi kita akan menggunakan batu loncatan atau stepping stone untuk mendapatkan tabel yang baru. Baiklah, karena tadi kita masih di sini ada minus, berarti itu belum optimal. Selanjutnya kita akan gunakan stepping stone atau batu loncatan untuk mendapatkan tabel baru. Nah, pada ini tadi minus 4 itu terdapat di Bandung dan Medan, maka dia berada di sini. Nah, ini kita ubah menjadi nilai positif karena dia merupakan nilai negatif pada yang tadi kita cari. Selanjutnya kita masukkan ke sel yang berisi, yaitu adalah minus, kita ubah menjadi minus. Selanjutnya yang di atas sel yang berisi itu kita ubah jadi plus, dan ini minus. Nah, rumusnya itu harus plus minus, dan dia itu harus memiliki 3 sel batu, yaitu 175, 125, dan 50. Berarti kita bisa menarik stepping stone-nya seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita mencari di antara 50, 125, dan 175 ini minus yang paling terkecil, maka kita akan menjadikan nilai pengurang. Nah, pada stepping stone yang di sini minus 50 merupakan nilai terkecil, maka dia akan menjadi nilai pengurang. Nah, di sini kan tambah, berarti 0 tambah 50 itu hasilnya 50. Selanjutnya 175 dikurangi dengan 50, nilai pengurangnya itu merupakan 125. Selanjutnya 125 ditambah 50, hasilnya adalah 175, dan 50 dikurang dengan 50, hasilnya adalah 0. Nah, pada tabel sebelumnya kita kan stepping stone-nya kan nilai pengurangnya 50. Nah, tadi di sini berada 50 dikurang 50, makanya hasilnya udah tidak ada lagi. Sedangkan yang di sini tadi tidak ada isi, karena udah ditambah dengan 50, berarti dia sudah berisi. Begitu juga dengan yang ini ditambah 50, dan ini dikurang dengan 50 sebelumnya. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari nilai U dan nilai V. Yang pertama yaitu nilai sel batu yang berisi, yaitu 190, yang dimana di Jakarta ke Medan, yang nilai U-nya itu adalah U1 yang berdiri 0. Nah, 0 ini sudah bersifat wajib di setiap U1 dan V1, maka kita akan mencari V1-nya, yang dimana rumusnya adalah C sama dengan U ditambah V. Nah, U pada kolom ini berarti dia 0. Kita masukkan nilainya 0 dan V1. Nah, di sini adalah C11 nilainya 6. Nah, berarti 6 sama dengan 0 tambah V1, yang dimana 6 kurang 0 sama dengan 6, yang dimana nilai V1-nya berarti nilainya 6. Nah, selanjutnya kita ke nilai batu yang di sini, yaitu berada di Bandung dan di Medan, yang dimana dia berada di U3 dan V1, yang dimana kita akan masukkan C31-nya itu adalah 4. Maka kita buat C-nya itu 4 sama dengan U3 yang akan kita cari ditambah dengan V1. V1-nya tadi kita sudah mendapatkan nilainya itu di sini adalah 6. Nah, maka kita akan 4 kurang 6 sama dengan minus 2. Berarti nilai U3 itu sama dengan minus 2. Di sini nilainya minus 2. Nah, selanjutnya itu Bandung ke Palembang. Yang ini ke ini. Bandung Palembang ini terletak di antara U3 dan V2. Yang dimana C-nya itu ada 5, maka kita akan masukkan 5 sama dengan tadi dia U-nya nilainya adalah minus 2, maka minus 2 ditambah V2. Nah, kita akan menjumlahkan 5 dikurang minus 2 merupakan hasilnya adalah 7, berarti nilai V2-nya itu adalah 7. Nah, selanjutnya kita akan ke Bandung ke Jogja, yang dimana nilai batunya itu adalah 125 dan nilai C-nya itu 12. Nah, dia terletak di antara U3 dan V3.
maka kita akan masukkan nilai C-nya itu 12 dan sama dengan kan U3-nya itu adalah minus 2 ditambah V3. Berarti 12 sama dengan U3-nya itu minus 2. 12 dikurang minus 2 hasilnya adalah 14. Maka nilai V3-nya itu adalah 14. Selanjutnya kita ke Surabaya, ke Yogyakarta, yang dimana nilai C-nya ada 11, maka kita masukkan dan dia berada di U2 yang akan kita cari, dan di V3 yaitu nilainya 14. Maka C23 sama dengan U2 tambah V3 adalah 11 sama dengan U2 ditambah 14. Kita akan pindahkan 14 nya ke sisi C, maka 11 kurang 14 sama dengan U2. U2 hasilnya adalah minus 3. Baik, setelah mencari nilai U2 dan U3, lalu dilanjut dengan V1, V2, dan V3, kita akan melanjut untuk menghitung perubahan biaya untuk setiap sel kosong dengan rumus C sama dengan C dikurang U kurang V. Jadi di sini yang terdapat sel kosong adalah Jakarta Palembang, Jakarta Yogyakarta, Surabaya Medan, dan Surabaya Palembang. Untuk mencari itu kita akan menggunakan rumus C sama dengan C dikurang U kurang V. Maka di sini untuk Jakarta ke Palembang itu dinamakan C12. Maka C kecilnya itu 8, U-nya itu diambil dari U1 yaitu 0 sebagai ketentuan, lalu V-nya itu diambil dari V2 yaitu 7. Maka C12 itu hasilnya adalah 1. Lalu untuk Jakarta ke Yogyakarta, di sini C kecilnya itu ada 10, dikurang U1-nya itu adalah 0, lalu V-nya dikurang 14, lalu hasil dari C13 itu adalah minus 4. Selanjutnya ada Surabaya ke Medan. Lalu dinamakan dengan C21. Maka C kecilnya adalah 7, U-nya itu ada di minus 3, maka di sini 7 dikurang minus 3 dikurang V, V-nya itu 6. Hasil dari C21 itu adalah 4. Lalu dilanjut dengan Surabaya ke Palembang. Di sini dengan nama C22 sama dengan C dikurang U dikurang V. Lalu C-nya itu adalah 11, U-nya itu ada di minus 3, dan V-nya ada di 7. Maka hasil dari C22 itu adalah 7. Untuk selanjutnya di sini ada proses looping karena Jakarta ke Jogja itu bernilai negatif, yaitu negatif 4. Kita harus membuat jalur looping, baru dimulai dari sel Jakarta, Yogyakarta yang dari sini. Untuk itu karena negatif terkecil pada sel kosong itu adalah di Jakarta, Yogyakarta, maka kita akan membuat di sini menjadi positif, lalu di sini negatif, positif, dan negatif. Untuk syarat looping itu rutenya itu ada di Jakarta Medan, looping setelah dari sini karena proses di sini dan di sini itu ada nilai barunya. Karena itu merupakan syarat proses dari looping. Lalu setelah peletakan positif, dan negatif, maka kita akan melihat nilai negatif terkecil pada loop. Nilai terkecil itu ada di minus 125. Maka di sini kita akan mengurangi nilai barunya dengan minus dikurangi dengan 125. Di sini nilai barunya kita tambahin dengan 125, dan di sini kita akan mengurangi dengan 125, lalu di sini kita akan tambahin dengan 125. Lalu setelah proses looping, maka di sini kita akan membuat tabel baru, yaitu dengan proses looping tadi di sini akan bernilai 0 karena 125 dikurang dengan 125. Di sini ditambahin dengan 125, maka nilai barunya 125. Lalu di sini 150 dikurang 125 itu 25.
dan 50 tambah 125 itu 175 dan ini adalah tabel barunya. Baiklah, saya lanjut karena nilai looping tadi sudah kita masukkan pada tabel baru. Selanjutnya kita akan menentukan nilai U dan V pada iterasi keempat. Baiklah, kita akan mencari dari Jakarta ke Medan. Jakarta ke Medan, nilai C-nya adalah 6. C11-nya adalah 6. U1 adalah 0 karena dia adalah nilai tetap, lalu V1. V1 belum kita cari. 6 dikurang 0 sama dengan V1. Berarti V1 itu adalah 6. Selanjutnya dari Jakarta ke Jogja. Dari Jakarta ke Jogja terdapat nilai 10. Berarti C13-nya adalah 10. U1-nya adalah 0, lalu V3-nya belum ada. Selanjutnya 10 dikurang 0 sama dengan V3. Berarti V3 adalah 10. Selanjutnya dari Surabaya ke Yogyakarta, yaitu C23 sama dengan U2 ditambah V3. C23 adalah nilainya 11. Lalu U2 belum kita ketahui, ditambah V3 sama dengan 10. Berarti 11 dikurang 10 sama dengan U2. Hasilnya yaitu 1. U2 hasilnya 1. Selanjutnya dari Bandung ke Medan. Dari Bandung ke Medan dapat nilai C-nya 4. 4 sama dengan U3-nya belum kita ketahui, tapi V1-nya adalah 6. Berarti 4 dikurang 6 sama dengan U3. U3-nya sama dengan minus 2. Selanjutnya kita akan mencari V2, yaitu dari Bandung ke Palembang. C-nya yaitu 5, lalu U3-nya sama dengan minus 2, lalu ditambah dengan V2. 5 dikurang minus 2 sama dengan 7, berarti V2-nya adalah 7. Oke teman-teman, jadi kita sudah menemukan nilai U dan V-nya. Nah, sekarang kita akan menghitung perubahan biaya untuk setiap sel yang kosong dengan rumus C sama dengan C kurang U kurang V. Nah, jadi nilai-nilai sel-sel yang kosongnya di mana aja? Ada di Jakarta dan Palembang di sini. Kemudian di Surabaya, Medan, kemudian ada juga di Surabaya, Palembang, dan yang terakhir di Bandung, Yogyakarta. Nah, kita akan hitung dulu yang pertama, Jakarta, Palembang. Di sini nama selnya itu C12, yang dimana pakai rumus yang tadi C kurang U kurang V. C-nya berapa? C-nya ada 8. Kemudian U-nya 0 dan V-nya tuh 7 karena dia di sini. Oke, jadi kita hitung Surabaya ke Medan itu C-nya 7, U-nya 1 dan V-nya 6. Hasilnya 0. Surabaya ke Palembang C-nya 11, U-nya 1 dan V-nya 7. Dan yang terakhir Bandung ke Yogyakarta itu ada di sel C33 yang dimana C-nya itu 12, U-nya itu min 2 dan V-nya itu 10, yang dimana dapat hasilnya 4. Jadi kesimpulannya tabel ini sudah optimal karena tidak ditemukan sel air yang bernilai negatif. Sekian atas pemaparan kami mengenai metode transportasi. Kami ucapkan sekian dan terima